Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Oke, pada pagi hari ini di sini saya akan melakukan potes pucuk lagi ya. Jadi ini pohon anggur saya, varietasnya kalau ada yang nanya ini varietas Ninel. Masih cukup rekomendasi ya, walaupun lawas, cukup direkomendasikan untuk penghobi anggur, terutama yang masih pemula. Kenapa? Karena sangat genjah dan perawatannya mudah, tahan terhadap jamur dan hujan ya. Oke, pertama ini pohon anggur saya. Ini batang primernya, kemudian itu batang sekundernya dan tersier. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini di sini ada batang primer. Kemudian dari batang primer itu ternyata tumbuh ya, tumbuh tunas, dan ternyata tunasnya bagus. Jadi saya pelihara. Nah, setelah saya pelihara di sini saya ingin buahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, ini masuk kategori apa? Jadi ini masuk kategori tersier ya. Walaupun di batang utama, tapi saya masukkan ke kategori tersier. Kenapa? Karena ini mau kita buahkan. Nah, ini cara membuahkannya. Pertama kita axle break ya. Jadi sudah kita axle break. Ini sudah kita potong pucuknya ya. Dan sudah mulai muncul sprout ya, tunas batnya. Maka dari itu saya putuskan untuk potes pucuk. Nah, untuk potes pucuk ini kan sudah sprout. Maka dari itu kita potong satu mata tunas ke bawah ya, yang ini. Yang ini ya, mata tunas yang kita potes pucuk, kita axle break, kemudian kita pelihara yang potes pucuk yang ini ya. Nah, setelah kita potes pucuk seperti itu, tinggal kita bersihkan tunas-tunas airnya. Ini batangnya, ini tunas airnya kita bersihkan. Ya teman-teman, ini batangnya sudah bersih ya dari tunas-tunas airnya. Sudah kita bersihkan sampai atas. Nah, batangnya masih lumayan muda ya. Nah, ini juga untuk menanggapi kemarin ada yang bertanya, kenapa batangnya masih kecil kok sudah dipangkas. Jadi ini namanya metode potes pucuk ya, atau pangkas pucuk. Memang batang yang kita pangkas itu relatif muda, jadi belum tua ya. Kemudian berbeda dengan yang pangkas total ya. Kalau pangkas total tuh harus tua, harus batangnya sudah berkayu coklat. Nah, misalkan seperti ini ya, yang ini. Nah, kalau potes pucuk atau pangkas pucuk itu masih muda. Kemudian ada yang bertanya, masih kecil kok dipotong. Jadi terutama untuk yang potes pucuk atau pangkas pucuk, di sini kita tetap membiarkan daunnya ya. Jadi daunnya ini tetap kita pelihara, cuman tunas-tunas airnya yang kita bersihkan. Jadi nantinya batangnya walaupun kecil gitu ya, nanti tetap akan membesar. Nah, contohnya ini kemarin yang sudah kita potes pucuk.
jadi masih tetap akan membesar. Nah, biasanya para pengangguran itu standarnya itu menggunakan pensil ya. Di sini saya ada pensil 2B, besarnya kurang lebih sepensil. Nah, ini awalnya dulu kecil ya, sama seperti yang ini yang barusan kita pangkas, kecil, nggak sampai besarnya sebesar pensil. Tapi lama kelamaan dia juga akan membesar ya. Kenapa? Karena batangnya masih muda. Nah, seperti ini yang sudah kita pangkas pucuk sebelumnya, ukurannya sudah hampir sama. Padahal awalnya itu masih kecil, sama seperti ini ya, masih kecil. Ini juga ada yang sudah dipangkas pucuk ya. Ukurannya sudah hampir sama dengan pensil. Padahal awalnya kecil. Jadi tidak usah khawatir. Kalau untuk pangkas pucuk, batangnya masih muda, kita pangkas, daunnya masih kita sisakan, nanti juga batangnya akan membesar. Nah, berbeda dengan kalau pangkas total. Kalau pangkas total itu kan batangnya sudah berkayu, jadi kemungkinan dia sudah tidak bisa membesar lagi. Makanya kita tunggu ukurannya itu sebesar pensil, karena sudah sulit untuk membesar. Kalau pangkas pucuk kan masih muda. Ya, teman-teman, ini penampakan dari pangkas pucuk yang sebelumnya ya. Sudah mulai sprout, tapi masih belum kelihatan ya apakah dia membawa bunga atau tidaknya. Di sini juga ya, ada juga yang sudah kita pangkas pucuk, mulai sprout. 1, 2, 3 mulai sprout ya. Nah, ini juga menanggapi yang menanyakan kalau pangkas pucuk itu takut stuck atau tidak. Nah, apa itu stuck? Pertama kita harus tahu dulu stuck ya. Jadi stuck itu dari bahasa Inggris itu macet ya, atau pertumbuhannya macet. Nah, di sini yang sudah kita pangkas pucuk atau potes pucuk kurang lebih seminggu ya. Nah, di sini masih tumbuh dengan sangat bagus, bahkan bisa dibilang cukup bagus ya, hijau muda, cukup vigor. Nah, ini juga menjawab yang takut pohon anggurnya stuck. Jadi potes pucuk itu sebenarnya tidak menyebabkan stuck ya, asalkan pohonnya dirawat dengan baik, pohonnya sehat, dia akan selalu muncul tunas baru. Bahkan tunas barunya itu biasanya tuh vigor ya, seperti itu. Jadi tidak usah takut untuk stuck selama perawatannya itu dilakukan dengan baik dan benar, kemudian pohonnya sehat. Nah, kemudian ada yang bertanya juga kemarin itu, sulit nggak sih untuk membuahkan anggur? Jawabannya adalah sangat mudah, terutama untuk pohon anggur yang genjah seperti Ninel ini ya. Ini sangat mudah sekali, cukup kita potes pucuk seperti ini. Nah, sprout, biasanya ini bawa bunga. Nah, masalahnya bukan di mudah tidaknya dalam membuahkan, tapi mudah tidaknya dalam merawat. Jadi merawat anggur ini yang saya kira cukup butuh ketelatenan ya. Jadi misalkan kita hobi, tentu saja kita akan telaten dalam merawat anggurnya. Sering kita pupuk, kalau kekurangan air kita siram, kemudian kita semprot dengan fungisida dan insektisida. Nah, niscaya pohonnya akan sehat, kemudian berbuah pun cukup mudah. Nah, ini juga teman-teman yang di atas ya, yang sudah kita pangkas pucuk, ternyata sudah mulai sprout juga. Cuman masih belum kelihatan apakah membawa bunga atau tidak. Nah, misalkan yang ini ya, misalkan ini nanti bawa bunga, kita pelihara, tapi kalau bunganya jelek atau gagal muncul bunga, nanti kita potong di sini
supaya yang ini yang membawa bunga. Apabila ini tidak membawa bunga lagi, kita potong lagi di sini. Kita harapkan mata tunas selanjutnya membawa bunga dan seterusnya sampai kita berhasil atau sampai kita puas ya dengan bunganya. Ya teman-teman, ini anggur saya. Yang ini adalah varietas transfigurasi. Kalau yang ninel itu yang di sebelah sana ya, itu ninel. Kemudian yang ini varietas transfigurasi. Kurang lebih mau saya buahkan dengan cara potes pucuk juga ya. Nah di sini ada dua tersier yang satu dengan tersier yang kedua. Nah kebetulan tersier yang kedua ini ya, ini sudah cukup kalau menurut saya, bisa kita potes pucuk. Sedangkan kalau yang ini masih terlalu muda, jadi kita tunggu sampai cukup tua. Jadi kita axle break, kita tunggu sampai cukup tua. Sedangkan yang ini mau kita pangkas pucuk ya. Ya menanggapi komentar di YouTube, jadi saya tekankan sekali lagi ya, jadi metode potes pucuk ini berbeda dengan metode pangkas total. Jadi saya sarankan jangan dicampur ya. Jadi ketika metode potes pucuk ya potes pucuk aja. Kalau metode pangkas total ya pangkas total aja. Kenapa? Karena tidak cocok ya ketika kita campurkan, nanti yang ada pohonnya malah stuck atau bisa terjadi kematian ya. Itu yang paling buruk. Jadi ketika potes pucuk kita sisakan daunnya, jangan seperti pangkas total kita habiskan. Kalau kita habiskan ya bisa wassalam ya pohonnya. Nah begitu pula pangkas total tidak bisa kita samakan dengan potes pucuk. Misalkan batangnya masih muda kita pangkas total ya sama aja mati ya. Nah potes pucuk juga harus long spur ya, nggak bisa short spur atau batangnya pendek, itu nggak bisa, harus batangnya panjang. Jadi kesimpulannya jangan coba-coba mencampur dua metode tersebut ya. Nah untuk metode potes pucuk sendiri sebenarnya bukan metode yang baru ya. Jadi sudah banyak YouTuber yang lain atau penghobi anggur yang lain itu menggunakan metode potes pucuk ini. Jadi bukan metode yang baru ya, dan sudah cukup valid. Ya teman-teman, ini pohon transfigurasi saya sudah saya potes pucuk, kemudian sudah saya bersihkan ya dari tunas-tunas airnya. Yang ini ya, yang ini. Sedangkan yang ini belum. Nah yang ini sudah kita bersihkan, tinggal kita tunggu apakah membawa buah atau tidak. Nah di sini saya juga akan menjelaskan kenapa pohon transfigurasi saya cuma memiliki dua tersier ya. Jadi dulunya saya ini cukup kurang disiplin ya dalam merawat anggur. Jadi jarang saya semprot fungisida sehingga pohonnya tidak normal, akhirnya banyak jamuran, sehingga sekarang tersisa cuman dua ini ya, dua tersier ini. Nah ini tersier baru ya, yang kecil-kecil. Nah ini juga sudah mulai saya rawat supaya tidak jamuran. Jadi intinya dalam pengangguran ini atau hobi pengangguran ini, kita harus rajin ya dalam merawat pohonnya. Kalau enggak ya seperti ini ya contohnya ya, cuman dua tersier yang tersisa, yang lainnya sudah jamuran jadi dipotongi. Tinggal dua ini kita rawat dengan sebaik mungkin, semoga menghasilkan yang ya cukup memuaskan, semoga saja. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikuti terus ya update-nya. Nanti kita lihat
apakah yang ninel ini membawa bunga atau tidak ya. Nah, yang ini kita lihat nantinya membawa bunga atau tidak. Mungkin 3 atau 4 hari lagi sudah terlihat ya bunganya, atau malah munculnya sulur. Kalau munculnya sulur berarti gagal ya. Tapi kalau di sulur pertama itu terdapat brokoli berarti kita berhasil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.